kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki, itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom! Kami mengucapkan Happy Chinese New Year bagi mereka yang merayakannya. Juga Happy Valentine's Day. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita mau mengajak semua untuk kita mau memuji Dia, menyembah Tuhan. Kita mau satukan hati kita, menyembah Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya! Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi
kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Hati kami datang untuk menyembah Engkau Yesus. Engkau yang sanggup memuaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Kami datang merendahkan hati, cari wajah-Mu, menyembah Engkau, satu-satunya Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kasih Allah. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya renungkan dan saya ingin memberikan judul kasih yang tidak pernah berubah. Tapi waktu saya renungkan kembali, kasih Allah itu jangankan berubah, goyang saja enggak. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya memberikan judul kasih yang tak pernah goyah. Saudara, Nabi Yesaya dipakai oleh Allah pada waktu itu untuk mengingatkan orang-orang Israel. Nabi Yesaya hidup di masa kerajaan Yehuda. 4 raja kerajaan Yehuda, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Dan pada masa-masa itu, kehidupan rohani, keiman bangsa Israel mengalami kemunduran yang sangat pesat. Mereka menyembah dan melayani Allah asing. Dan tentu saja ini sangat menyedihkan hati Allah. Allah begitu berduka cita. Sampai-sampai firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ketiga itu dikatakan demikian. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Binatang lembu saja mengenal pemiliknya, tetapi orang Israel tidak mengenal Allahnya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Allah memelihara orang Israel. Di saat mereka lapar, Allah menyediakan makan. Di saat mereka haus, Allah menyediakan air. Pemeliharaan Allah begitu dalam, begitu besar sekali. Tetapi bangsa Israel mengkhianati Allahnya. Sehingga Allah mengatakan, lembu saja mengenal pemiliknya. Keledai saja mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Tetapi umat Israel tidak demikian. Dari ayat ini kita tahu betapa hati Allah itu berduka cita. Sehingga melalui Nabi Yesaya, Allah memberikan suatu peringatan. Allah menubuatkan suatu penghakiman atas mereka. Mereka dikalahkan oleh Raja Asyur. Mereka ditawan di Babel. Mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Banyak korban-korban yang mati di dalam peperangan karena mereka tidak lagi menyeru kepada Allah, tidak lagi mengasihi Allahnya. Tapi pada saat mereka ingat kepada Allahnya, maka Allah menurunkan pertolongan. Di tengah-tengah
suatu penderitaan itu, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Allah memberikan kepada mereka firman-Nya, bahwa biarpun gunung-gunung itu beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, kata Tuhan, tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Bahwa kasih Allah itu tidak pernah goyah. Meskipun bangsa Israel melakukan suatu kejahatan kepada Allah, tapi kasih setia Allah itu tidak pernah goyah. Demikian juga dengan kita, kasih Allah itu tidak pernah goyah. Saudara, pada saat ini saya ingin membahas tentang konsep daripada kasih Allah kepada kita. Bagaimana kasih Allah kepada kita itu? Kasih Allah itu diberikan kepada kita karena kita itu adalah milik-Nya yang sangat berharga. Kita sangat berharga. Kita diciptakan oleh Allah serupa dengan gambar dan pola Allah. Itulah sebabnya kita sangat berharga. Bahkan kitab Sakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kalau orang-orang menjarah, orang melakukan suatu menjamah, melakukan suatu hal kejahatan kepada bangsa Israel, kepada umat-Nya, itu sama seperti dia menjamah biji mata Allah. Kita disamakan seperti biji mata Allah. Biji mata kita ini sangat berharga dan sangat kita pelihara dengan baik. Kita tidak akan mengizinkan orang menjamah biji mata kita. Demikian juga Allah. Kalau orang menjamah umat-Nya, sama seperti menjamah biji mata Allah. Betapa berharganya kita di hadapan Allah itu. Betapa mulianya kita di hadapan Allah. Dan yang B, kita itu adalah karya Allah yang unik. Kita diciptakan dengan cara Allah yang unik sekali. Saudara, waktu saya remaja, dikala hari Natal, tetangga-tetangga menghias rumahnya dengan pohon Natal. Dan pada saat itu saya tidak mempunyai pohon Natal. Saya tidak bisa membeli pohon Natal. Pada suatu hari saya punya inisiatif untuk saya membuat sendiri. Saya punya rotan bekasnya dari kemoceng atau bulu-bulu. Itu rotan saya ikatkan kawat, dan kemudian di kawat itu saya lingkarkan kertas minyak. Dan setelah berminggu-minggu, kemudian jadilah itu suatu pohon Natal. Sehingga pada waktu hari Natal, saya taruh itu hiasan pohon Natal ini di atas meja. Dan sebagai hiasannya saya ambil kulitnya telur, saudara. Mama saya yang kalau masak, dia menggunakan telur, dan itu telur tidak dipecahkan semuanya, tapi hanya ujungnya sehingga kulitnya telur itu bisa saya pakai
saya kumpulin dan kemudian saya pakai sebagai hiasan Natal. Pada waktu itu Natal saya taruh di atas meja dan saya bangga dengan karya saya. Ini adalah karya saya yang unik. Suatu hiasan pohon Natal yang menurut pandangan saya bagus sekali. Karena itu adalah karya saya yang unik. Saya bangga dengan apa yang saya lakukan dengan pohon Natal itu. Demikian juga saudara, Allah sangat bangga dengan kita karena kita adalah karya Allah yang unik. Itulah sebabnya Allah itu sangat mengasihi kita. Dan berikutnya, bahwa kasih Allah itu tetap adanya. Kasih Allah tetap adanya. Terus menerus tetap ada. Tidak pernah berubah, bahkan tidak pernah goyah kasih Allah itu. Mazmur 103 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kasih Tuhan itu dari selama-lamanya, artinya dari awal mulanya. Jauh sebelum kita dilahirkan, kasih Allah itu sudah dinyatakan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah kasih Allah. Allah mengasihi kita. Kitab Roma pasal yang ke-5 dikatakan bahwa Allah mengasihi kita. Bahkan Allah mengorbankan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Pada saat kita masih berbuat dosa. Pada saat kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah menyatakan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kasih-Nya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bahwa Allah mengasihi sebelum kita lahir, sebelum kita ada, Allah sudah mengasihi. Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kasih itu tidak pernah goyah. Bahkan sampai saat ini, sampai sekarang pun kasih itu tetap adanya, tidak goyah. Dan berikutnya, kasih Allah itu tidak berdasar atas keadaan. Saudara, perjalanan hidup kerohanian kita ini tidak jauh berbeda dengan imannya bangsa Israel. Keadaan pasang surut dapat terjadi setiap saat. Kita bisa mengalami suatu pasang surut. Bisa jadi bahwa karena kerutinitasan yang kita lakukan, sampai-sampai kita nggak fokus, kita nggak tahu, kita nggak sadar. Loh, tadi sudah berdoa apa belum ya? Lupa.
Bahkan juga kita seringkali nggak menyadari. Tadi firman Tuhan yang saya baca tadi apa ya? Firman Tuhan yang saya dengar tadi sudah lupa beberapa saat. Karena kesibukan, karena kerutinitasan. Dan seringkali juga terjadi iman kita tidak terus-menerus naik. Tidak ada suatu terus menanjak terus. Tapi ada kalanya kita mengalami suatu pasang surut. Kita bisa marah, bisa ngomel, menyalahkan Tuhan. Itu terjadi. Tetapi firman Tuhan tidak berdasarkan pada keadaan kasihnya itu. Kalau kasihnya itu berdasarkan kepada keadaan yang demikian, maka kitalah yang celaka, saudara. Tapi Allah tidak demikian. Meskipun kita dalam keadaan berada di lembah, tapi kasih Allah itu tetap adanya. Tetap. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, meskipun kita ini tidak setia, Dia tetap setia, Allah tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Meskipun kita tidak setia, meskipun kita mengalami berada di lembah, iman kita mengalami surut, tetapi dikatakan Allah itu tetap setia. Kasih Allah tidak berdasar kepada keadaan itu, tetapi terus tetap tidak pernah bergoyah. Kasih Allah tidak pernah goyah. Dan kemudian berikutnya, bahwa kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kasih Allah tidak ada batasnya, tak terbatas. Itu adalah kasih Allah terus menerus dinyatakan kepada kita, kepada umatnya. Meskipun bangsa Israel dia mengkhianati Allah, tetapi di situ masih tetap ada kasihnya, tetap dinyatakan. Kasih Allah itu tidak terbatas. Doa Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Paulus berdoa supaya kita juga untuk dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Allah itu. Bahwa kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kasih Allah tidak terbatas kepada kita. Terus menerus dinyatakan. Dan kemudian ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Paulus berdoa agar kita untuk bisa mengenal kasih itu. Karena kasih Allah itu sangat terbatas. Meskipun kita tidak masuk akal, tidak masuk di akal manusia, kita tidak bisa memahami kasih itu. Tapi biarlah kita tetap bahkan kita mengenal kasih itu lebih dalam.
Ada orang bertanya kepada saya, kalau Tuhan itu mengasihi kita, bahwa kasih-Nya itu tak terbatas, kasih-Nya itu begitu dalam, kasih-Nya itu tidak mengenal keadaan, kasih-Nya itu tetap adanya. Tetapi kenapa Tuhan itu menggoncangkan bumi ini? Kenapa Tuhan menggoncangkan ekonomi saya? Kenapa Tuhan menggoncangkan keluarga saya? Bukankah Tuhan tahu bahwa kita ini tinggal di bumi? Kita masih tinggal di bumi. Kenapa Tuhan menggoncangkan bumi ini? Kenapa keluarga saya digoncangkan? Ekonomi saya digoncangkan? Ini pertanyaan-pertanyaan mereka. Kenapa Tuhan, kalau Tuhan cinta, kenapa itu bisa terjadi? Saudara, ada beberapa poin yang kita bisa pahami. Kenapa Tuhan menggoncangkan bumi ini? Pertama adalah supaya kita tetap waspada. Tuhan menggoncangkan bumi ini supaya kita tetap waspada. Bahwa tidak ada yang kekal di bumi ini. Semuanya adalah semu. Semuanya adalah sementara. Pekerjaan yang kita tekuni itu hanya ada di bumi dan itu adalah sementara. Keluarga kita itu adalah sementara di bumi. Itulah sebabnya bisa terjadi keluarga tergoncangkan, hidup nikah bisa tergoncangkan. Kita bisa juga dikhianati oleh teman yang akrab, atau bisa juga pasangan hidup. Kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa menderita sakit penyakit. Kita bisa kehilangan pekerjaan. Kita juga bisa mengalami kebangkrutan. Karena itu adalah di bumi. Itu bisa tergoncangkan. Dan biarlah kita sadar, kita tetap waspada untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kita terbuai dengan keadaan yang ada di bumi ini. Terbuai dengan apa yang kita sudah mengalami keberhasilan kita. Biarlah kita tetap waspada, karena itu semuanya ada di bumi dan itu bisa tergoncangkan. Lalu yang kedua, kenapa Allah menggoncangkan bumi? Allah ingin memulihkan kebenaran. Allah ingin memulihkan kebenaran. Kerinduan hati Allah itu untuk membentuk tubuh Kristus yang kudus. Kerinduan hati Allah untuk kita bisa dikuduskan, disucikan. Kita hidup dengan kudus. Itulah yang dirindukan oleh Allah. Sehingga dengan melalui digoncangkan itu, maka yang tak tergoncangkan itu akan tetap. Maka yang tak tergoyahkan itu akan tetap adanya. Yang goyah itu akan jatuh. Yang goyah itu akan runtuh. Tetapi yang tak tergoyahkan itu akan tetap. Demikian juga kita. Kalau kita hidup di dalam
kehidupan yang tak tergoyahkan, kita tahu bahwa Allah ini ingin memulihkan kebenaran itu, membentuk kita supaya kita hidup kudus, supaya kita layak di hadapannya. Lalu yang ketiga, mengapa Allah menggoncangkan bumi? Allah ingin memberikan hadiah yang mulia, yaitu kehidupan yang kekal. Allah ingin menggantikan kehidupan yang tidak kekal ini, harus kita tinggalkan dan digantikan dengan kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini bisa masuk di dalam kerajaan yang tak tergoyahkan itu? Bagaimana supaya kita berada di tempat yang tidak tergoyahkan, yang tidak pernah goyah? Saya pernah waktu rekreasi, saya melihat ada suatu batu yang besar, yang seperti dalam gambar ini. Batu begitu besar, dia berada di tepi suatu jurang, tetapi batu itu tidak bergoyang. Batu itu tidak jatuh ke jurang itu. Batu itu tetap kuat. Bahkan digoyang-goyang pun tidak akan goyang. Kenapa demikian? Batu yang besar itu, saudara, kenapa tidak menjadi goyah? Karena batu itu berbobot, punya daya berat, punya beban, punya daya kuat, punya bobot. Demikian juga di dalam hal kehidupan kita. Kalau kita tidak mau hidup kita digoyahkan, maka kita harus punya bobot, punya berat, yaitu daya yang kuat. Dengan iman kita yang kuat, kita berbobot di dalam Allah, di dalam iman kita, di dalam rohani kita, punya bobot yang kuat, teguh, sehingga tidak goyah. Lalu yang kedua, karena seimbang. Batu itu tidak jatuh ke jurang karena ada keseimbangan. Keseimbangan itu antara kiri dan kanan. Kehidupan kita juga, saudara. Kalau ada keseimbangan, iman kita seimbang, kita akan tetap kuat. Kita perlu kerohanian kita ini ada suatu keseimbangan, sehingga kita tidak akan goyang, tidak akan goyah, karena ada suatu keseimbangan. Dan yang berikutnya, karena melekat. Bagaimana dengan kehidupan yang melekat? Yohanes 15 dikatakan, kalau carang itu melekat pada batangnya yang kuat, maka carang itu tidak akan lepas. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita melekat di dalam Tuhan, kita melekat di dalam Allah, maka kita tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah sekalipun, karena kita berbobot, karena kita seimbang, dan karena kita melekat. 3 perkara yang harus kita lakukan supaya kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan, kita tidak mudah goyah. Maka kita harus punya bobot, kita ada punya keseimbangan, dan kita melekat. Demikian juga kalau kita punya kerinduan bahwa kasih kita punya kasih
yang seperti yang Allah punyai, yang Allah miliki. Kasih Allah itu ada di dalam kita, dan kasih itu tidak goyah kalau kita hidup di dalam Dia. Ayat yang terakhir Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga, ini doa Paulus juga, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar, artinya berpondasi di dalam kasih itu. Saudara, kalau kita berakar dan berpondasi di dalam kasih Kristus, maka kasih yang kita miliki, kasih kita kepada keluarga, kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada orang yang lain, kasih itu tidak akan goyah karena kita memiliki kasih Kristus itu. Bahwa kasih itu, kasih Kristus yang tidak pernah goyah, itu kita miliki di dalam kita, dan kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan itu. Maka kasih itu, kasih yang kita miliki, kasih yang ada di dalam kita, tidak akan goyah. Kasih itu tidak akan goyah, bahkan tetap selama-lamanya, karena kasih Allah itu ada di dalam kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. God's love is infinite. It's deeper than the ocean and higher than the sky. His love is sweeter than chocolate and greater than my family's love. No matter what, He loves us first. Next, we'd like to share God's love from 1 Corinthians 13, verse 4 to 13. Love is patient, love is kind. It does not envy. It does not rule. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in parts disappears. When I was a child, I talked like a child, I felt like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put all the ways of childhood behind me. For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Bye-bye. God bless you. Bye. God bless you. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah online kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami tantangan atau pergumulan hidup saat ini. Penuhi mereka dengan kasih-Mu, sehingga kasih-Mu itu memberikan kepada mereka kekuatan dan mereka boleh mengalami kemenangan yang kilang gemilang. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa biar berkat-Mu Kau curahkan atas umat-Mu saat ini. Terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Semua yang mengasihi Tuhan mengatakan amin.